Halo, balik lagi nih ke video kali ini. Mudah-mudahan kedengeran ya, saya pakai masker. Apa yang saya mau bahas kali ini bukan soal video atau review barang, tapi saya mau sharing pengalaman mengenai apa yang selama ini saya kerjakan. Sesuai dengan judul video yang saya sudah tulis di deskripsi itu, bagaimana kalau kita memulai usaha, kalau kita mau bikin bisnis usaha khususnya online, tapi dengan modal yang terbatas. Karena saya pun dulu mengalami gitu. Saya pengen kasih cuplikan video ketika barang-barang saya di pick up, cuma video itu udah kehapus, jadi saya nggak bisa kasih lihat. Saya pengen kasih lihat nggak sih, mau saya pengen sharing pengalaman bagaimana kalau kita mau mulai usaha, khususnya usaha online itu dengan modal yang sangat terbatas. Modal terbatas di sini maksudnya bukan nol ya, bukan nol gitu. Ada lah, maksudnya kita pasti pegang duit, tapi bukan modal yang harus kita besar untuk misalnya kita mau bikin ruko atau mungkin usaha kuliner. Itu kan pasti kan butuh modal yang cukup besar. Jadi apa aja sih tips and triknya gitu kalau kita mau bikin usaha khususnya online, tapi kita nggak punya duit, kita modal terbatas. Jadi yang pertama itu saya punya tiga tips and trik. Yang pertama itu kenali potensi lingkungan. Apa itu kenali potensi lingkungan? Jadi begini, misalnya di lingkungan kalian itu kalian punya sahabat, kalian punya teman, kalian punya saudara, kalian punya keluarga yang kebetulan mereka berusaha, punya bisnis, usaha butik, usaha ya macam-macam lah. Nah dari situ kalian mungkin bisa minta tolong mereka untuk gue pengen ini nih, pengen jualin produk lu, boleh nggak sih? Tapi nanti kalau misalnya gue bayarnya itu kalau udah kejual ya, istilahnya kalau misalnya di online itu kita menjadi dropshipper gitu. Tapi kalau dropshipper itu kan biasanya ada pesanan, kita bayar gitu kepada si yang punya barang gitu. Tapi karena ini berhubung kita dengan keluarga, mungkin dengan saudara, jadi saya rasa kita utang dulu gitu mungkin nggak ada masalah. Jadi misalnya kita udah kejual nih satu barang, kejual dua barang, kita tetap melakukan pola yang sama kepada mereka gitu. Kita ambil dulu barang dari mereka, setelah terjual kita baru bayar. Tapi nanti begitu kita tahu bahwa barang itu laku, sering terjual, ya kita jangan melakukan hal seperti itu lagi, karena kita pasti udah punya sedikit modal untuk kita langsung bayar. Itu namanya kita membeli kepercayaan kepada mereka, walaupun mereka ini ya notabene saudara kita sendiri, atau mungkin sahabat, keluarga, atau mungkin saudara kita sendiri. Jadi istilahnya walaupun kita menjadi dropshipper, kita tidak tidak terlalu kayak jadi kebiasaan ngutang itu, jangan. Sekali dua kali kita lakukan dengan ya alasannya mungkin kita nggak punya modal, kita nggak punya uang lah istilahnya gitu, terbatas. Kita sistemnya mungkin seperti itu dulu, barang satu jual dan sudah kita terima baru kita bayar. Mungkin karena mereka ya berhubung mereka itu saudara segala macam, mungkin mereka masih maklumi lah gitu istilahnya. Dan itu sih cara yang paling ampuh gitu, karena saya pun juga melakukan cara yang sama sampai kira-kira udah berjalan kira-kira 2-3 tahun lah saya melakukan cara yang sama, menjadi dropshipper seperti itu. Tapi tidak melulu yang tadi saya bilang ngutang gitu. Saya memutuskan ketika udah menjadi laku barang ini,
saya berusaha untuk ketika saya ngambil langsung saya bayar. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan kenali potensi lingkungan. Di lingkungan kita apa sih, ada saudara atau gimana yang jualan apa yang mungkin tidak sesuai dengan kalian punya passion ya. Mereka punya jualan, misalnya mereka punya usaha butik, baju, atau mungkin apapun yang istilahnya tidak sesuai dengan kalian punya passion, itu tidak masalah. Kalian jalani dulu, nggak ada yang gampang. Usaha untuk mulai awal-awal itu nggak ada yang gampang. Nanti setelah kalian udah mulai berkembang, barulah kalian mulai memikirkan cara, gue pengennya apa sih, sebetulnya gue maunya jualan apa gitu istilahnya, di bidang apa gitu. Itu step berikutnya gitu. Tapi langkah awalnya dengan modal kalian terbatas, nanti saya bilang kenali potensi lingkungan. Nah, semalu menjadi seorang dropshipper gitu, karena saya pun mengalami. Dan yang kedua, tips and trick yang kedua itu adalah fokus, konsisten. Fokus dan konsisten. Contoh, misalnya kalian setelah cukup berkembang, kalian mau konsisten di bidang satu, fokus di bidang satu, fokus misalnya di bidang mainan, aksesoris, fokus di bidang itu. Atau kalian pengen menjadi toserba, toko yang serba ada, lengkap gitu, ya fokus juga di bidang itu gitu. Karena setiap bidang yang kalian pilih itu pasti punya keuntungan dan kelemahan. Fokus di satu bidang punya keuntungan, punya kelemahan. Fokus di toserba, kalian ingin menjadi toko yang serba ada, lengkap, punya keuntungan, punya kelemahan. Jadi itu tergantung pilihan masing-masing. Tapi yang penting adalah fokus dan konsisten terhadap apa yang kalian kerjakan. Lalu tips and trick yang ketiga ini adalah tetap semangat, pantang menyerah. Karena banyak di luar sana ketika kalian mulai berkembang, banyak mungkin di luar sana pesaing-pesaing kalian yang mungkin jadi ikut-ikutan cara seperti kalian dan mungkin jadi banting harga segala macam. Yang penting kuncinya adalah jangan pernah patah semangat, tetap bekerja keras, dan yang paling penting tetap berdoa gitu, karena itu penting. Dan yang paling utama adalah kalian harus tahu bahwa usaha yang keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi tetap aja berusaha semampu kalian, karena saya yakin gitu, karena saya mengalami, kalau kalian mau berusaha ya pasti ada jalan gitu. Jadi sekian dulu mungkin video singkat ini, sharing pengalaman bagaimana sih kalau kita mau mulai bisnis, khususnya bisnis online itu dengan modal yang cukup terbatas. Sekian dulu video dari kami, dan nantikan lagi video-video kami selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya.